Baik, selamat pagi anak-anakku. Di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menggambarkan grafik fungsi. Jadi nanti kamu pahami dengan baik, ikuti langkah-langkahnya sehingga kamu bisa menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi cuma ada 3 langkah sebenarnya kalau kita persingkat. Ya, jadi ini contoh soal menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah menggambarkan kurva atau grafik terhadap fungsi y sama dengan 2x kuadrat tambah 4x kurang 6. Jadi yang pertama adalah menentukan titik potong terhadap sumbu x. Maka y sama dengan 0. Jadi kita substitusi semua nilai y sama dengan 0. Nah, jadi tadi rumus fungsi kuadratnya y sama dengan 2x kuadrat tambah 4x kurang 6. Jadi y-nya ganti jadi 0. Maka bentuk ini menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat udah Bapak jelaskan bahwa ada 2 cara mencari akar-akarnya. Bisa memfaktorkan, bisa dengan merumus ABC. Ya, kalau cara akar-akar dengan memfaktorkan, maka kita selesaikan dulu. Artinya supaya lebih gampang, kamu bisa sederhanakan terlebih dahulu. Sederhanakan berarti sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 dapat 1x kuadrat. 1 nggak perlu dituliskan. 4 bagi 2 berarti 2x. Negatif 6 bagi 2 berarti negatif 3 sama dengan 0. Sekarang kita cari faktor dari perkaliannya 3. Berarti kita mencari 2 bilangan yang hasil perkaliannya 3. Tapi ketika dijumlahkan harus 2 yang nilai tengah ini. Berarti yang hasilnya 3 kan berarti 1 dan 3. Nah, supaya hasilnya 2 berarti yang negatif harus negatif 1. Karena negatif 1 tambah 3 berarti jadi hasilnya 2. Nah, maka faktornya x kurang 1, x tambah 3. Karena ini kurang ya, berarti x negatif. X kurang 1, x tambah 3 sama dengan 0. Maka x1-nya pindah, negatif pindah ruas ke sini berarti jadi 1. X berarti positif pindah ruas jadi negatif 3. Maka akar-akar terhadap sumbu x 1,0 dan negatif 3,0. Inilah yang akan kita gambarkan dalam koordinat kartesius. Di kelas 8 kamu sudah belajar. Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu y. Maka x sama dengan 0. Maka kita ganti semua nilai x 0. Berarti y sama dengan 2x kuadrat tambah 4x kurang 6. Maka karena kita ganti x-nya menjadi 0, maka sisa negatif 6. Jadi, maka titik potongnya 0, negatif 6. Karena x-nya 0, berarti y-nya negatif 6. Menentukan sumbu simetri dan titik puncak optimum dengan rumus min b per 2a, d per 4a, min d per 4a. Jadi sumbu simetri itu kita harus menentukan dulu nilai a, b, dan c, artinya koefisien dari variabel x dan konstanta. A ini berarti koefisien dari x kuadrat, ya. B berarti koefisien dari x dan c ini adalah konstanta yang tidak memiliki pasangan. Jadi kita gunakan rumusnya min b per 2a. B-nya tadi 4, berarti min 4 per 2 kali a-nya 2. Berarti min 4 per 2 kali 2, maka min 4 per 4 sama dengan negatif 1. Berarti ini nilai x. Supaya kita tidak usah menggunakan rumus ini, kita substitusi min 1-nya ke persamaan y sama dengan 2x kuadrat tambah 4x kurang 6. Berarti setiap nilai x kita ganti jadi min 1. Nah, jadi ketemulah nanti hasilnya negatif 8. Maka sumbu simetri dan titik puncak negatif 1, negatif 8. Nah, setelah itu kita menggambar grafik dari langkah-langkah yang sudah kita dapatkan, ya. Berarti titik potong tipot itu Bapak singkat titik potong terhadap x berarti 1,0 dan negatif 3,0. Tipot terhadap y 0, negatif 6. Sumbu simetri dan nilai optimum min 1, negatif 8. Inilah yang kita gambar. Yang pertama 1,0 berarti 1,0 kita letakkan. Berarti x-nya 1, y-nya 0. Berarti ini di sini titiknya. Sekarang negatif 3,0 berarti negatif 3 di sini, 0. Setelah itu 0, negatif 6 berarti di sini. Nah, dia di tengah sumbunya. Sumbu simetri nilai optimum x, y berarti negatif 1, negatif 8 berarti ini. Nih. Nah, inilah yang kita gabungkan, kita tariklah dari atas, kita panjangkan aja. Kita tarik, jadilah kurvanya. Ini boleh dipanjangkan, bisa dipanjangkan terus ke atas nggak apa-apa. Ini juga dipanjang ke atas nggak apa-apa. Nah, jadi inilah cara menggambar kurvanya atau grafiknya. Jadi inilah kurva dari fungsi kuadrat y sama dengan 2x kuadrat tambah 4x kurang 6. Jadi seperti itu cara menggambarkan. Semoga ini bisa membantu anak-anak untuk memahami lebih jelas lagi tentang grafik fungsi kuadrat. Oke, selamat pagi, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.